Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas latihan soal P3K Guru Sosiologi part 20 ya, bagian ke 20. Tetap semangat belajar ya, teman-teman. Nah, ini adalah satu soal yang saya ambil dari SIM PKB untuk latihan P3K Guru Sosiologi. Ini masuknya di soal pedagogik ya. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri A. Mengkonstruksi pengetahuan, B. Abstract learning, C. Teori kepribadian, D. Pengetahuan di atas segalanya, atau E. Memanusiakan manusia itu sendiri. Ya, karena teori humanistik itu berasal dari kata human, maka jawabannya adalah memanusiakan manusia itu sendiri. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bagaimana kemudian esensi dari teori humanistik itu sendiri. Nah, dalam satu video ini saya akan mengulas tentang bagaimana teori humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, ini adalah teori humanistik. Teori humanistik berasal dari kata human, yaitu manusia. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Jadi, dalam teori humanistik yang dipentingkan adalah isi atau konten atau materi yang dipelajari oleh peserta didik. Karena itu nanti akan berkait atau terkait dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi misalnya siswa itu mempelajari sosiologi itu paham bahwa dalam sosiologi itu tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia atau tujuannya agar dia itu dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Jadi tidak bertujuan mempelajari sosiologi agar mendapat nilai 100, agar tidak remedi, tetapi mempelajari sosiologi adalah untuk kepentingan dia sendiri. Nah, menurut David Eckholt, ini adalah tokoh-tokoh dari teori humanistik. Jadi salah satu tokohnya namanya David Eckholt, itu mencetuskan belajar 4 tahap yang dimulai dari pengalaman konkret. Jadi peristiwa belajar itu adalah ketika seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Kemudian setelah itu pengamatan aktif dan reflektif itu yang kedua, yaitu berusaha mencari jawaban dari kejadian tersebut dan memahami kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi, itu adalah berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Kemudian yang terakhir adalah eksperimen aktif atau melakukan eksperimentasi atau percobaan secara aktif. Ini adalah belajar 4 tahap menurut David Eckholt. Kemudian ahli selanjutnya dari teori humanistik adalah Mumford and Honey yang mencetuskan 4 tipe belajar. Yang pertama adalah tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri pada berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan. Jadi dia lebih suka terlibat di dalam pembelajaran. Ketika guru meminta siswa mengerjakan soal, dia berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang kedua tipe reflektor, ini kebalikannya. Jadi tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Ketika ingin bertanya kepada gurunya, dia berpikir 100 kali kira-kira pantas nggak pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga tipe teoris. Jadi tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dan menggunakan penalarannya. Yang terakhir adalah tipe pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Jadi mereka adalah tergolong siswa yang to the point. Kemudian ahli yang ketiga namanya Jürgen Habermas yang mencetuskan 3 tipe belajar. Yang pertama adalah technical learning atau belajar teknis. Peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kemudian practical learning atau belajar praktis. Jadi siswa itu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kalau technical learning itu dengan alam, practical learning dengan sosial. Sedangkan emancipatory learning atau belajar emansipatory itu menekankan upaya agar
seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, ini adalah taksonomi Bloom dalam teori humanistik ya, yang sudah direvisi oleh Anderson dan juga Cradwell. Ini di ranah kognitif. C1 itu mengingat atau remembering, C2 itu mengerti atau understanding, C3 itu memakai, menggunakan atau applying, C4 itu menganalisis atau analyzing, kemudian C5 itu menilai atau mengevaluasi, dan C6 itu mencipta atau creating. Nah, ini urut ya dari C1 sampai pada C6. Ini adalah implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Jadi, siswa itu bebas belajar dari berbagai sumber. Inti dari pembelajaran humanistik adalah bagaimana memanusiakan peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, ini adalah esensi dari teori humanistik. Nah, demikian teman-teman pembahasan satu latihan soal saja ya, karena ini pembahasannya panjang dan berkaitan dengan pedagogik. Sudah saya bahas kemarin teori behavioristik, ini teori humanistik. Nanti tunggu video berikutnya yang membahas tentang teori kognitif dan juga teori konstruktivistik. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.